Keinformasi emiten pemirsa PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau CMRY meraih kenaikan kinerja di semester pertama 2026. Laba bersih perseroan naik di 17,88% secara tahunan, pendapatan mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi di sekitar 25,49% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau CMRY membukukan laba bersih senilai 1,2 triliun rupiah per semester 1 2026 atau meningkat 17,88% year on year dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 993,87 miliar rupiah. Pertumbuhan laba tersebut ditopang peningkatan pendapatan perseroan yang mencapai 6,46 triliun rupiah di semester 1 2026, naik 25,49% year on year dari 5,14 triliun rupiah di semester 1 2025. Kenaikan pendapatan yang dorong penguatan pada kedua segmen usaha perseroan. Penjualan segmen produk olahan susu melonjak 54,34% year on year menjadi 2,77 triliun rupiah dari 1,79 triliun rupiah di semester 1 2025. Sementara penjualan segmen makanan konsumsi mencatat pertumbuhan naik 10,03% year on year menjadi 3,68 triliun rupiah dibandingkan capaian 3,35 triliun rupiah di semester 1 2025. Ditinjau dari wilayah pemasaran, penjualan di Indonesia meningkat jadi 6,36 triliun rupiah dari 5,09 triliun rupiah. Penjualan di pasar luar negeri tercatat di 96,74 miliar rupiah. Seiring dengan pertumbuhan pendapatan, beban pokok penjualan perseroan meningkat 29,08% year on year menjadi 3,66 triliun rupiah dari 2,83 triliun rupiah di semester 1 2025. Dari sisi neraca, total aset perseroan meningkat menjadi 9,24 triliun rupiah per Juni 2026 dibandingkan 8,74 triliun rupiah dari akhir Desember 2025. Liabilitas perseroan naik menjadi 2,08 triliun rupiah dari sebelumnya 1,95 triliun rupiah. Sementara total ekuitas bertambah menjadi 7,16 triliun rupiah per Juni 2026. Dari Bagai Sumber untuk Next Channel. Dan secara teknikal pemirsa di sepanjang perdagangan hari ini saham Cimory lebih cenderung mengalami penguatan dan mengalami penguatan yang cukup signifikan di menit-menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, ditutup di perdagangan hari sebelumnya untuk Cimory di level 4.660, dibuka menguat pada pagi tadi di 4.680, kemudian mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 4.750 beberapa menit pasca pembukaan. Pada pukul 10 laju penguatan lebih ke arah terbatas di 4.680, 11.30, ditutup di sesi pertama menguat ke 4.710 dan pembukaan sesi kedua di 4.730. Dan posisi saat ini, posisi Cimory kembali mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan menyentuh kembali level 4750, level tertinggi yang dicapai di pembukaan pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Cimory dalam 6 bulan terakhir lebih cenderung tertekan pemirsa. Kemudian dalam 2 bulan terakhir mencoba untuk memperbaiki posisi. Di 9 Februari diperdagangkan di level 5.825, 1 April berbalik melemah cukup dalam ke 4.500, 7 Mei mencoba untuk bangkit kembali ke 4.950, di 6 Juni mengalami tekanan yang cukup dalam, intraday terendah di 4.120 dan 8 Juli menguat ke 4.750, pembukaan sesi kedua di 4.730 dan posisi saat ini kembali menguat ke 4.750. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi pairnya ada di kisaran 15,95 kali, PSR di 2,89 kali, sementara VVP sudah jauh di atas 1 kali, 5,22 kali, dan PCFR berada di kisaran 20,41 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, pemirsa IDX Channel. Ketemu pilihan pemirsa kinerja emiten badan usaha milik negara atau BUMN di semester pertama 2026 menunjukkan perbaikan di sejumlah sektor. Sejumlah perusahaan berhasil mencatatkan lonjakan laba, terutama di sektor perbankan hingga baja.
Dirangkum dari berbagai sumber, hingga 6 Agustus 2026, setidaknya 11 emiten BUMN telah merilis laporan keuangan semester 1 2026. Sejumlah perusahaan berhasil mencatatkan lonjakan laba, terutama di sektor perbankan, pertambangan, telekomunikasi, hingga baja. Kendati demikian, masih terdapat sejumlah emiten pelat merah yang membukukan kerugian dan menghadapi persoalan fundamental. Dari sektor perbankan, PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI membukukan laba konsolidasian 30,41 triliun rupiah di semester 1 2026, meningkat 24,3% secara tahunan. PT Timah Persero Tbk atau TINS membukukan laba bersih 2,71 triliun rupiah hingga Juni 2026, melonjak 804,70% secara tahunan. PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS bukukan laba bersih 10,94 juta dolar Amerika di semester 1 2026, berbalik dari rugi bersih 105,38 juta dolar Amerika. Di sektor konstruksi, PT PP Persero atau PT PP, laba bersih meningkat 196,5% secara tahunan, jadi 193,46 miliar rupiah. Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan menilai dari emiten yang berada di bawah Danantara hanya BMRI, BBTN, TINS, dan KRAS yang menunjukkan kinerja sangat signifikan. Mayoritas katalis kinerja masih ditopang dari bisnis utama seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan kenaikan harga komoditas. Sementara itu, equity analis PT Indo Premier Sekuritas atau IPOT, Hari Rahmansyah menilai, secara umum fundamental emiten BUMN masih cukup solid meski terdapat perbedaan performa antar sektor. Sektor perbankan masih menjadi penopang utama pertumbuhan laba berkat ekspansi kredit yang tetap sehat, kualitas aset yang membaik, serta kemampuan menjaga margin bunga. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan penguatan jelang libur akhir pekan ke level 17.800-an per dolar Amerika. Dikutip dari data RTI hingga Jumat siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,06% ke 17.898 per dolar Amerika, di mana capaian ini membuat rupiah meninggalkan level 17.900-an. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke level 17.930-an, sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 0,03% di posisi 17.905 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika per pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau menguat tipis di 0,03% ke posisi 99,956. Sementara dari sisi eksternal, dolar Amerika mulai bangkit setelah mendapatkan dukungan dari kenaikan harga minyak, imbal hasil US Treasury dan permintaan lindung nilai bulanan. Meski masih berada di bawah level 100, indeks dolar Amerika telah kembali mendekati level psikologis tersebut. Sementara di sisi lain, klaim tunjangan pengangguran Amerika masih tercatat stabil dan jumlah rencana pemutusan hubungan kerja berada pada posisi terendah dalam 2 tahun terakhir. Data tersebut kembali meningkatkan kehati-hatian pasar dalam memperkirakan arah kebijakan suku bunga The Fed. Kita akan coba lihat seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 17.879 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan nilai tukar rupiah menguat di posisi 0,16% di 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.686 rupiah, kemudian pound sterling di level 24.065 rupiah, kemudian yen Jepang di 112,89 rupiah.